Ibu saya sering waktu kecil melihat hal-hal buruk. Sejak terima Tuhan dia mulai mendapatkan banyak perkara-perkara ilahi. Tetapi beberapa waktu belakangan ini kok penglihatan-penglihatan buruk itu mulai muncul kembali. Dan sering mengalami seperti rohnya ditarik-tarik mau dikeluarkan dari tubuhnya. Apa yang harus dilakukan? Doa pemataan kutuk, berarti dia dari garis keturunan ada yang terlibat okultisme. Jadi terjadi peperangan merebutkan jiwanya. Nah itu harus ada doa peperangan. Oke? Mertua saya umur 93 tahun sebenarnya aktif berkhotbah dan baca firman sejak muda. Tapi bersikap selalu kasar kepada istri sampai istrinya kepahitan. Waktu mudanya dia pernah diberi minum tumbukan tulang orang mati dimasukkan ke kapsul. Apa yang harus kami lakukan? Berdoa untuk sucikan dengan darah Yesus. Kalau itu biasanya menyatu di tubuh. Jadi doanya, itu saya semua, darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Jelas? Ya. Pak, yoga boleh enggak walaupun katanya dengan musik Kristen? Tidak boleh, karena itu gerakannya kan penyembahan. Gerakannya penyembahan. Nah ini pertanyaannya, keluarga saya itu sekeluarga Parkinson semua. Nah saya juga dan ada yang menawari pergi ke pengobatan alternatif. Boleh tidak? Tidak. Lebih baik datang pada Tuhan. Ya. Okay. Ya. Menyambung yang tadi tentang kemunculan benang putih di ruang tamu kami, ternyata itu terjadi gak lama setelah suami saya pajang souvenir batu dari Israel. Apakah bisa karena batu souvenir dari Israel itu sehingga muncul benang putih yang itu? Apa semua Israel itu suci? Belum tentu, betul? Bisa jadi. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tentang, ini saya kategorikan semua tentang mimpi, Pak. Saya bermimpi memanggul ular tua besar hitam sebesar paha, tapi saya tidak merasa jijik. Saya naik tangga, lalu sampai tangga teratas ularnya tiba-tiba pergi. Lalu ada orang tinggi besar bawa tongkat panjang dan bilang sudah selesai. Lalu saya disuruh turun dari tangga itu lagi. Apa artinya? Berarti dari keluarganya ada yang pusaka yang belum diwariskan. Karena ular sama orang tua itu bicara tentang pusaka. Nah, itu berarti harus dipatahkan namanya ikatan kutuk garis keturunan. Berarti dari keturunan dia ada yang punya pusaka yang belum dibereskan. Ular itu bicara tentang pusaka. Jadi harus berdoa minta dilepaskan. Putuskan. Kutuk keturunannya. Saudara saya dan mertuanya pernah sama-sama bermimpi punya anak laki-laki. Tapi sudah 7 tahun belum terjadi. Apakah itu artinya jatah yang dicuri atau bagaimana? Mimpi kecapean. Entah mimpi tak kasih tahu rahasia. Mimpi itu ada 3. Kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Nah ini pengalaman saya mimpi, tapi tidak jadi doktrin. Mimpi kalau di atas jam 12 malam, sampai jam 3-4 pagi, itu mimpi yang sering kejadian. Kalau mimpi itu dari Tuhan, ada damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan, dan ditanam di roh kita, tidak akan lupa seumur hidup. Jelas? Tapi mimpinya ini kadang jam 12 malam ke atas. Karena orang itu dikatakan lelap, tidur, pules. Itu jam itu. Jelas? 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 Tidur lelap itu jam itu. Nah, mimpi dari setan juga sama. Itu jam 12 malam ke atas sampai jam 3-4 pagi. Makanya orang kalau cari nomor buntut zaman dulu di kuburan, malam-malam kan.
Tetapi tidak ada damai sejahtera, adanya roh ketakutan. Dan itu tidak bisa lupa seumur hidup juga. Makanya uji setiap roh. Tapi kalau Tuhan mau ngasih mimpi jam 12 siang, ya terserah dia, betul? Terserah Tuhan. Maksudnya pengalaman saya. Pak, kalau saya mimpi terpotong-potong, kadang ingat, kadang lupa. Itu mimpi apa? Kecapean. Jelas? Nah, perlu dia tahu, yang disebut serangan fajar, itu kira-kira jam 2, jam 3. Karena orang enak-enaknya tidur. Saya sering bermimpi berkelanjutan tentang penderitaan, kekerasan, dan kematian seseorang. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana? Saya sering bermimpi, tapi mimpinya berkelanjutan tentang penderitaan, kekerasan, dan kematian seseorang. Itu berarti ada kutuk alam kubur. Harus dibatalkan demi nama Yesus. Kutuk alam kubur ya. Darah Yesus bebaskan. Gitu. Saya bermimpi seperti dari langit, lalu saya turun ke bumi, tapi posisi terbang. Merasa agak takut, tapi Tuhan bilang jangan takut. Saya mendarat di depan pintu rumah, saya ketuk pintu, tapi yang bukakan anak perempuan kecil yang saya tidak kenal. Wah, saya tidak tahu arti mimpinya itu. Bingung aku. Oke, lanjut. Oke. Oh, dia aja tidak kenal, gimana gua kenal? Udah. Ya. Saya nonton khotbah Bapak tentang Tuhan memberitahu 50 tahun lagi akan ada virus lebih berbahaya. Berarti apakah Tuhan belum datang dalam waktu dekat? Karena beberapa pengajaran kan berkata Tuhan segera datang dan kita segera memasuki masa antikris. Saya sendiri pernah bermimpi meninggal umur 77 tahun. Dan di mimpi itu saya lihat ada peti mati saya, istri, anak, dan cucu. Keadaan dunia masih sama, hanya ada perubahan gedung-gedung banyak, tingginya lebih banyak dan teknologi semakin canggih. Sekarang saya usia 41 tahun. Saudara, tentang kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Saya hanya menyampaikan petunjuk. Petunjuknya itu adalah di atas 25 tahun, di bawah 50 tahun. Bahwa nanti akan ada senjata biologis yang dikembangkan teroris. Itu 25 sampai di bawah 50 tahun. Nah, di situ diperlukan namanya hidup sehat. Untuk menghadapi itu nanti, salah satunya adalah dari daun seledri. Tahu seledri? Di jus. Karena virus itu nanti, yang di bawah 50 tahun itu akan menyerang bukan hanya paru-paru, tapi perut dan peredaran darah. Dan itu nanti yang diperlukan seledri di masa depan. Makanya saya sekarang banyak minum jus seledri. Masih tentang mimpi ya Pak. Saya bermimpi, saya keluar pintu rumah dan mau buka gerbang. Tapi di dalam halaman rumah itu ada seperti kolam, isinya ular semua banyak sekali, ada yang kecil dan besar, semua warna hitam. Tapi saya tidak merasa takut, malah salah injak ular itu sampai mati. Dan saya taruh peledak di kolamnya supaya mati semua ularnya. Apa artinya ini sesuatu atau mimpi biasa? Itu peperangan rohani. Berarti ada peperangan rohani melawan setan yang ada sekitar situ. Oke, lanjut. Ya. Sekarang beralih ke masalah ekonomi. Suami saya kena tipu sampai 5,5 M. Apakah perlu kami melanjutkan kasus penyelidikan atau harus berhenti saja karena selama kasus penyelidikan juga kami keluar uang lagi? Lebih baik berhenti. Kalau dia sudah bayar walaupun hanya 100.000, jadinya perdata. Di pengadilan pun juga percuma. Kenapa? Perdata. Dia tinggal ngomong, saya hanya mampu bayar semampu saya. Kelengar enggak? Kalau sudah utang piutang, sudah ngasih 100.000 aja, atau 500.000, hukumnya udah perdata. Betul enggak, Bu? Apalagi ada hitam di atas putih. Sebaiknya berhenti ya Pak? Berhenti. Karena ini pengalaman saya ada.
Jangan kita karena keburu nafsu, ingin mendapat emas, tidak tahu dapat abu. Nah, jangan. Nah, selesaikan dengan damai. Kalau ada orang yang punya utang dengan saudara, doakan supaya dia diberkati. Jangan bangkrut. Kalau bangkrut tidak bisa bayar dia, betul enggak? Nah, jadi saran saya, kalau masalah utang piutang, usahain saudara jangan lanjutkan di pengadilan. Kalau sudah ada DP atau bayar uang muka, walaupun hanya 500.000, karena ujung-ujungnya nanti perdata. Yang cocok dengan saya angkat tangan coba. Ini berarti yang ngalami, betul enggak? Betul? Entek piro kan gitu. Ingat. Oke, lanjut. Saya punya sawah tada hujan. Sebaiknya join bercocok tanam dengan orang atau dibangun perumahan. Gini ya, pengalaman hidup saya bagikan pada saudara, jangan kongsi. Lebih baik berdiri sendiri. Mau dibikin untuk apa tuh sendiri. Kalau kongsi, nanti sakit hati.